Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah siap untuk belajarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan, makan dan dimakan. Ayo siap-siap kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau yang dikenal dengan produsen ke herbivora atau pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora pemakan daging dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama yaitu produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, biasanya itu tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian komponen rantai makanan yang kedua yaitu ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, primer, pemakan tumbuhan atau herbivora. Contohnya ada belalang, ulat, kelinci, dan kambing. Kemudian konsumen tingkat 2, sekunder, pemakan konsumen tingkat 1, biasanya ada karnivora atau omnivora. Contohnya katak, burung pemakan serangga, dan ular kecil. Kemudian konsumen tingkat 3, tersier, pemakan konsumen tingkat 2, contohnya elang dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga yaitu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dimanfaatkan kembali ke produsen. Nah, ini dia contoh rantai makanan. Pertama, matahari menghasilkan energi cahaya. Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau yang dikenal dengan produsen. Belalang memakan rumput. Nah, belalang ini disebut sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3 dan elang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat elang mati, jamur mengurai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi, yaitu nutrisi dalam tanah. Adanya matahari dan air, nutrisi di dalam tanah membuat rumput tumbuh subur. Nah, begitulah yang namanya rantai makanan. Apa sih pentingnya rantai makanan? Rantai makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan ke produsen, ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga akhirnya diuraikan oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Oke, sudah paham kan tentang pentingnya rantai makanan? Nah, berikut ini ada beberapa contoh rantai makanan dari setiap ekosistem. Yang pertama ada ekosistem hutan. Sebagai produsen ada pepohonan, pohon menghasilkan daun. Daun dimakan oleh ulat yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ulat kemudian dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian burung dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, berikut ini merupakan rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Rumput-rumput yang ada di padang berperan sebagai produsen.
Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ular dimakan oleh elang. Nah, elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kemudian contoh rantai makanan berikutnya yaitu pada ekosistem air tawar. Yang berperan sebagai produsen di sini ada tumbuhan alga. Tumbuhan alga dimakan oleh larva serangga. Larva serangga ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Larva serangga dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, selanjutnya yaitu contoh rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Produsen di sini adalah rumput laut atau tanaman-tanaman yang ada di laut. Nah, tanaman-tanaman ini berperan sebagai produsen dan kemudian dimakan oleh udang-udang kecil. Udang-udang kecil berperan sebagai konsumen tingkat 1. Udang-udang kecil ini dimakan oleh ikan. Ikan berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan dimakan oleh hiu. Hiu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Rantai makanan dimulai dari tumbuhan sebagai penghasil makanan, kemudian dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan, lalu oleh hewan pemakan daging, dan akhirnya diuraikan oleh pengurai. Semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian alam agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Nah, sekarang Ibu ada kuis nih. Oke, langsung saja ke kuis yang pertama. Pertanyaannya, urutkan rantai makanan berikut dengan benar. Nah, sekarang kita lihat apa sih jawabannya? Dan jawabannya yaitu padi, tikus, ular, elang. Sekarang kita masuk ke kuis yang kedua. Pertanyaannya, siapakah yang berperan sebagai produsen pada rantai makanan berikut? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya yaitu rumput. Karena rumput dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Oke, kuis yang terakhir. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika jumlah ular berkurang dalam rantai makanan berikut? A. Jumlah tikus bertambah. B. Jumlah padi bertambah. C. Jumlah elang bertambah. Dan D. Semua hewan menghilang. Apa ya jawabannya? Jawabannya yaitu A. Jumlah tikus bertambah karena lebih sedikit ular yang memangsa tikus. Hebat, kalian semua sudah berhasil mengikuti pembelajaran hari ini dan mengerjakan kuis dengan baik. Hari ini kita telah belajar tentang rantai makanan, mulai dari pengertian, bagian-bagiannya hingga contoh-contohnya. Semoga kalian semakin memahami bahwa semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan alam. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Jangan lupa untuk mengulang materi di rumah agar paham. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap rajin, dan selalu jaga lingkungan di sekitar kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.